Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, selamat pagi Waalaikumsalam, anak Ibu. sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, berarti semuanya berada dalam keadaan sehat ya? Ya, Sangat sehat, Bu. Ya, Ya, Bu. alhamdulillah. Nah, baiklah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya marilah sama-sama kita terlebih dahulu untuk melakukan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siapa ketuanya? Tasmiatun ya? Ya, Bu. Tasmiatun, Bu. Silakan Tasmiatun pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, Ibu. Teman-teman, sebelum kita mengikuti pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, terima kasih kembali. Sebelum Ibu mengambil absen, untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, marilah sama-sama kita melantunkan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Sama-sama ya. Baik, Ibu. Aku berdiri Dari Bandung, Indonesia, aku hadapkan tanah air. Oke, baiklah, terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah mengikuti lagu Tanah Airku tadi. Indonesia Raya ya. Baiklah, sebelum kita selanjutnya Ibu akan mengambil aksennya terlebih dahulu. Betty Fitriani. Hadir, Bu. Vikia Kenanga. Hadir, Bu. Hilarius ada? Ada, Ibu. Ada Ibu. Ika Aziz. Hadir, Ibu. Meo Melianus. hadir. Oke, luar biasa. Rasmin Kadir. Hadir, Bu Guru. Siti Fatima. Iya, tapi kan Hadir, Ibu. Tasmiatun. hadir, Bu. Oke, luar biasa. Semuanya hadir hari ini ya. Hadir. Ya, berarti semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran hari ini.
Jangan lupa Ananda terus belajar dan menggali potensi yang ada pada dirinya masing-masing, karena orang-orang yang belajar hari ini adalah mereka pemilik masa depan, dan orang-orang yang berhenti untuk belajar adalah orang-orang pemilik masa lalu. Nah, ini Ibu ambil dari kata-kata motivator dari Mario Teguh. Lanjut ya. Jadi untuk materi kita hari ini, kompetensi dasar yang pertama itu KD-nya ya, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Indikator pencapaian kompetensinya, menjelaskan pengertian interaksi, menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial, menjelaskan jenis-jenis interaksi sosial, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Lalu, KD 4.2 mengelola realitas individu kelompok dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. IPK-nya adalah menyusun laporan hasil observasi interaksi sosial. Yang kedua, mempresentasikan hasil diskusi interaksi sosial. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah agar Ananda sekalian mampu menjelaskan pengertian dari interaksi sosial, mampu menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, Ananda atau peserta didik di sini mampu menjelaskan jenis-jenis interaksi sosial. Serta yang terakhir adalah siswa dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Oke, bagaimana? Apakah masih tegak? Masih fokus tidak? Fokus. Fokus. Oke. Masih fokus. Oke, di sini Masih fokus, Ibu. Ya, sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu ada sedikit ini untuk merefresh kembali pikiran kita. Ibu ada tebak gambar di sini. Bagi yang tahu nanti silahkan dijawab ya. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan ini, apakah Ananda dapat menemukan gambar atau apakah Ananda bisa menemukan lebih dari 4 gambar pada gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa Saya yang banyak gambar orang, Bu. Saya Ibu. Oke, luar biasa ya, aktif sekali murid-murid Ibu di sini. Silakan, siapa yang mau duluan, Siti atau Ika? Saya Bu. Oke, silakan Nak. Gambar pertama yang saya lihat itu ada seorang laki-laki yang sedang bermain gitar, Bu. Nah, baik, itu gambar pertama yang dilihat oleh Ika, gambar seorang laki-laki sedang bermain gitar. Baik, gambar selanjutnya ada yang bisa melihat? Silakan Siti. Saya, Bu. Ya, silakan. Seorang lagi yang di samping main gitar, Bu, yang lagi mengangkat apa tuh, Bu? Yang tangannya ada di atas kepala. Oke, seorang perempuan yang memegang kepalanya, seperti itu kita definisikan ya. Berarti baru 2 gambar. Apakah ada yang bisa melihat 4 gambar atau lebih dari 4? 5 mungkin. Saya, Bu. Saya Bu. Siapa duluan? Silakan Nak. Itu ada orang yang wanita yang duduk di pintu apa jendela itu. Oke, kita katakan jendela atau di pintu ya. Ya. Oke, terima kasih. Berarti sudah 3 gambar. Bagaimana? Adakah yang bisa melihat lagi gambar apa orang yang bisa Anda temukan di sini? Saya, Bu. Silakan Betty. Itu gambar nenek-nenek, Bu. Yang Ya, besar itu. gambar nenek-nenek. Ya, benar sekali. Berarti yang harusnya fokus kita untuk lihat itu adalah gambar seorang nenek. Lalu, baru 4 loh. Gambar kakek. Nah, itu dia ya. Berarti di sini
diminta kejelian kita dalam melihat ya. Berarti di sini ada gambar 5 gambar yang dapat kita lihat. Yang pertama itu gambar seorang nenek, ada kakek, ada ibu-ibu, dan ada bapak-bapak sedang bermain gitar. Ya, ada seorang wanita yang sedang duduk juga di sini. Nah, itu dia. Oke, terima kasih ya, bersemangat sekali pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan. Kita akan masuk kepada materinya, yaitu mengenai ini yang kita bahas, yang akan kita bahas hari ini, seperti yang sudah Ibu ingatkan minggu lalu ya. Ibu sudah mengingatkan kepada Ananda untuk membaca buku paketnya untuk pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum nanti kita bahas satu persatu, di sini nanti ada pengertian dari interaksi sosial, ada syarat terjadinya interaksi sosial, ada jenis-jenis interaksi sosial. Yang keempat itu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, sebelum kita bahas, Ibu ada beberapa gambar di sini. Kira-kira dari gambar yang sudah Ibu tampilkan ini, ada yang dapat menyebutkan tidak gambar apa saja ini? Saya, Bu. Silahkan Ika. Kalau dari ketiga gambar yang saya lihat, ketiga-tiganya menunjukkan interaksi karena mereka saling berhubungan dengan orang lain, Bu. Oke, luar biasa. Terima kasih Ika. Siapa lagi? Rasmin. Bagaimana pendapatnya nak gambar ini? Bagaimana pandangan Rasmin terhadap gambar yang Ibu tampilkan ini? Pas jam 12 kan? Saya, Bu. Jadi kalau anak campur yang baru Silakan. Itu dilihat dari gambar itu adanya hubungan interaksi antara individu dengan individu, Ibu. Oke, nah berarti dari gambar yang sudah Ibu tampilkan ini, kita bahas yang pertama ini adalah gambar interaksi sosial yang dilakukan oleh guru di dalam kelas saat menerangkan pembelajaran. Yang kedua, gambar interaksi sosial antara pembeli dan penjual di pasar. Dan yang ketiga adalah gambar seorang ibu dengan anaknya. Nah, di sini terjadi interaksi sosial. Nah, dari gambar yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah dari Ananda yang dapat menjelaskan apa itu pengertian dari interaksi sosial? Siapa yang bisa? Hubungan timbal balik bukan, Bu? Silakan Siti. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Siti. Berarti yang dikatakan Siti, interaksi itu hubungan timbal balik, Ibu. Nah, yang lain, ada yang mau berpendapat menurut Siti tadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik. Yang lain bagaimana? Saya ingin menambahkan. Silakan Ika. Jika dilihat dari gambar yang dilampirkan tadi, interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, kemudian individu dan kelompok ditunjukkan pada gambar yang pertama saat Pak Guru sedang mengajar di kelas, itu individu dan kelompok. Kemudian interaksi juga dapat terjadi pada misalnya kelompok antar kelompok, seperti kelompok diskusi, Bu. Oke, luar biasa. Kita berikan A+ untuk Ika dan Siti. Nah, baik. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu ya. Jadi di sini ada pengertian interaksi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu adalah hubungan orang perorangan dan hubungan perseorangan dan kelompok, dan adanya hubungan antar kelompok dan kelompok. Sedangkan interaksi sosial secara umum adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, baik individu ataupun kelompok, dan masing-masing orang terlibat di dalamnya untuk memainkan peran secara aktif.
Yang terakhir, pengertian interaksi sosial menurut Sujono Sukanto adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Sampai di sini, adakah Ananda yang mau bertanya? Hai. Halo. Apakah masih ada orangnya di belum sini? ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan, Bu. Oke, berarti sampai di sini paham ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya 2 orang atau lebih. Dengan adanya interaksi antara 2 orang atau lebih, maka akan terjadi kontak sosial dan terjalinnya sebuah komunikasi. Nah, itu syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama. Yang kedua, adanya tujuan bersama. Nah, di mana? Ananda datang ke sekolah tujuannya apa, Nak? Belajar, Bu. Belajar untuk menuntut ilmu. Berarti kita di sini sama-sama memiliki tujuan yang sama. Nah, apakah di dalam pembelajaran kita ini terjadinya interaksi sosial? Terjadi interaksi Jadi, Bu. Ya, benar sekali. Di dalam proses pembelajaran di kelas juga terjadi interaksi sosial. Jadi di sini kita memiliki tujuan bersama. Di mana suatu tujuan sangatlah penting karena dengan adanya tujuan dapat mempererat sebuah hubungan pertemanan. Jika suatu interaksi sosial dilakukan tanpa adanya tujuan bersama, maka interaksi tersebut tidak akan menjadi efektif. Nah, yang selanjutnya syarat terjadi interaksi sosial adanya kesamaan konsep. Nah, di sini misalkan apabila seseorang akan melakukan sebuah interaksi dengan orang asing, maka orang tersebut akan menggunakan bahasa asing ketika melakukan interaksi tersebut. Jika orang tersebut mempunyai wawasan mengenai bahasa asing, maka tentu interaksi akan terjadi dengan lancar. Namun, apabila interaksi menguasai bahasa asing, maka interaksi tersebut akan berjalan dengan tegang. Atau kita dapat mencontohkan ya, ini dari segi konsepnya gitu, bahasa. Mungkin orang Jawa dengan orang Minang bahasanya berbeda. Iya tidak? Iya, Nak? Iya. Mungkin orang Batak, orang Jawa, orang Minang memiliki bahasa yang berbeda. Orang Minang nanti taunya baa. Nah, orang Jawa enggih atau dengan bahasa yang lain-lainnya yang sulit kita pahami. Nah, jika orang-orang ini menggunakan bahasanya masing-masing, tentu tidak akan terjalin komunikasi yang baik. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya syarat terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial, ya, di mana kontak sosial adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain yang dilakukan melalui sebuah komunikasi berdasarkan tujuan dan maksud masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial selanjutnya adalah adanya komunikasi. Syarat utama terjadinya interaksi sosial yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Komunikasi berasal dari kata comuni yang berasal dari bahasa Latin. Nah, ini penjabaran dari maksud komunikasi ya. Nah, itulah tadi jenis-jenis, itulah tadi. Selanjutnya kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu jenis interaksi sosial. Yang pertama itu interaksi sosial individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, ini yang contoh gambar yang Ibu tampilkan di awal pembelajaran tadi. Dari jenisnya ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu.
Silahkan, Nak. Tadi saya kurang memperhatikan Bu untuk gambar tadi Bu. Soalnya saya ke toilet. Ibu apa namanya tuh untuk contoh interaksi sosial individu antar individu itu seperti apa ya Bu? Nah, baiklah. Terima kasih pertanyaannya, Betty. Nah, jadi contoh interaksi sosial individu dengan individu adalah kita yang sedang berpapasan dengan seseorang di jalan. Kita melemparkan senyum adalah bentuk dari interaksi sosial. Itu contoh dari interaksi sosial individu dengan individu. Atau contoh lainnya, Ananda yang curhat atau bercerita kepada temannya. Itu dilakukan secara individu ke individu. Lalu selanjutnya interaksi sosial individu dengan kelompok. Di sini Ibu contohkan, interaksi sosial individu dengan individu adalah pembicara yang sedang menyampaikan pidatonya di depan masyarakat umum. Selanjutnya, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, di sini dapat dicontohkan yaitu adanya klub supporter antar pemain bola. Mungkin ya di sini perlu diperhatikan baik-baik jika terjadi akan menimbulkan permasalahan di sini nih. Bagaimana, Betty? Apakah sudah paham terhadap contoh-contoh yang Ibu berikan? Ya Bu, sudah paham. Intinya harus ada komunikasi ya Bu ya. Jadi terjalin interaksi sosial itu, begitu ya Bu ya? Iya, nah seperti itu. Oke, Bu. baik. Dapat kita lanjutkan ya, berarti sampai di sini Ananda semua paham? Paham Ibu. Nah, baiklah. Jadi untuk materi yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi. Ya, baik. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, motivasi. Nah, itulah 6 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Selanjutnya, Ibu akan membentuk Ananda ke dalam kelompok belajar. Kita ambil nomor pembagian kelompoknya dari absen saja ya. Jadi nomor urut 1 sampai 4 itu kelompok 1, nomor urut 5 sampai 8 itu kelompok 2. Bagaimana? Apakah Ananda paham? Paham Bu. Paham Bu. Nah baiklah. Silakan Ananda bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan membagikan Ananda HPS kosong, di mana di dalam HPS ini silakan nanti Ananda tulis atau Ananda gambar huruf U terputus, ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa Bu. Ya Bu. Baiklah. Selanjutnya, Ibu akan melakukan scan gambar. Untuk kelompok 1, gambar yang muncul gambar apa saja, Nak? Gambar imitasi Bu. Gambar imitasi, lalu gambar apa lagi, Betty? Sugesti, Bu. Oke, Vikia gambar sugesti ya. Untuk yang terakhir, gambar apa yang muncul? Identifikasi, Bu. Oke, gambar identifikasi. Berarti itu nanti yang akan Ananda diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan nanti Ananda jelaskan, Ananda berikan contoh, Ananda analisis apa yang dimaksud dengan gambar yang telah Ananda dapatkan tadi. Paham untuk kelompok 1? Paham, Ibu. Paham Bu. Oke, Ibu ulangi ya. Kelompok 1 itu terdiri dari Betty, Vikia, Ika, dan Hilarius. Kelompok 2, Meo, Rasmin, Siti, dan Tasmiatun. Nah, selanjutnya kelompok 2.
Kita juga sama melakukan scan gambar melalui aplikasi InHunter pada kertas HPS yang sudah Ananda gambar huruf U terputus. Kelompok 2, gambar apa? Gambar pertama, gambar apa yang muncul? Simpati, Bu. Simpati, Bu. Oke, gambar simpati. Lanjut untuk melakukan scan untuk gambar yang kedua ya. Tidak Gambar bisa apa yang muncul, muncul Bu. atau yang terlihat? Nah? Belum bisa Bagaimana? muncul. Oh, belum bisa Gambar. muncul. Masalahnya di mana? Ya, Ibu bantu ya. ya, Bu. Oke, Ibu bantu. Nah, gambar yang kedua yang muncul atau yang terlihat itu adalah gambar empati. Sudah dicatat? Ya, Sudah, Bu. Ya. Oke, gambar yang ketiga. Gambar apa yang terlihat? Masih error atau mau bantu kembali untuk gambar yang Motivasi. ketiga? Motivasi, Bu. Oke, Motivasi, gambar Bu. motivasi. Berarti untuk tugas kelompok 2, berarti berdasarkan gambar yang sudah di-scan itu tadi ada simpati, empati, dan motivasi. Nah, dari gambar yang sudah Ananda temukan, silakan nanti Ananda analisis apa yang disebut dengan gambar-gambar tersebut, lalu jelaskan masing-masing contohnya. Apakah Anda paham? paham, Bu. Baik, paham, Bu. Paham, Bu. Oke, jangan lupa Ananda tuliskan laporan hasil diskusi kelompoknya dengan menuliskan nama anggota kelompoknya. Lalu silakan Ananda sepakati siapa yang akan mempresentasikannya ke depan kelas. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, silakan didiskusikan. Ibu berikan waktu beberapa menit. Silakan. Kelompok 2 selesai, Bu. Sudah Ibu, selesai? kelompok 1 siap, Ibu. Oke, Kelompok 1 siap. dulu, Ibu. Oke, silakan. Mau berapa? Kelompok 1 duluan? Baik, Ibu, kelompok 1 siap. Ya, kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silakan kelompok 1. Apakah Ibu mau presentasi, Bu. Ibu Ika Aziz mau mempresentasikan? Nanti diwakilkan sama Bu Betty saja, Bu. Oke, silakan Betty. Sepertinya temannya malu-malu. Oke, ayo Betty yang semangat. Ya, Ibu, baiklah. Tadi kelompok 1 itu diberi tugas gambar yang muncul di aplikasi yang Ibu suruh scan tadi itu yang pertama gambar imitasi ya, Bu. Nah, pengertian dari imitasi itu adalah interaksi adalah tindakan atau proses sosial dalam seseorang meniru orang lain. Contohnya itu apabila seorang kakak memiliki prestasi yang baik, maka adiknya di rumah meniru atau mencontoh kakaknya itu yang mempunyai prestasi yang baik juga. Yang kedua yaitu gambar sugesti tadi, Bu. Sugesti itu adalah pengaruh atau dorongan yang dilakukan individu untuk melakukan perubahan-perubahan. Contohnya misalnya pada setiap masalah itu contohnya di setiap masalah itu pasti ada solusinya. Apabila kita memiliki masalah maka pasti ada solusi untuk dari masalah itu, Bu. Yang ketiga itu ada gambar identifikasi tadi, Ibu. Identifikasi itu adalah suatu tindakan atau proses meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai sesuatu fakta atau seseorang. Contohnya itu seorang anak laki-laki yang begitu dekat dan akrab kepada ayahnya, suka mengidentifikasi diri ayahnya menjadi
sama dengan ayahnya. Seperti itu, Ibu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Apabila kelompok 2 ada pertanyaan, kritik dan saran, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih kembali Betty. Baiklah, kepada kelompok 2 yang ingin bertanya kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Tidak ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, berarti materi Silakan kelompok 2 yang ingin menanggapi presentasi diskusi kelompok 1. silakan Ika. Saya kelompok 1, Bu. Oh, Ika kelompok 1, berarti tidak ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Tidak ada, Bu. Oke, berarti kalau tidak ada, berarti semuanya paham ya? Paham, Bu. Oke, bisa kita lanjut kepada kelompok 2. Silahkan kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya, siapa yang akan menjadi utusan dari kelompoknya? Rasmin, Bu. Silahkan Rasmin. Rasmin, Ayo mana kelompok 2. Rupanya Rasmin Saya lagi. boleh, Bu. Silahkan Siti. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi hasil kerja kelompok kami tadi didapatkan dari hasil scan itu terdapat gambar, ada 3 gambar, yaitu mengenai simpati, empati, dan motivasi. Di mana simpati ini adalah seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Contohnya yaitu ketika seseorang yang gembira atau mendapatkan suasana gembira atau yang lainnya dan menerima kegembiraan itu dengan cara memberikan ucapan selamat. Itu adalah contoh simpati. Yang kedua yaitu empati. Empati yaitu keadaan rasa atau mental di mana seseorang ini merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya misalkan ketika seseorang bersedih, dia pun akan merasa bersedih pula dan berusaha untuk menghibur orang yang bersedih tersebut. Yang ketiga yaitu motivasi. Yaitu dorongan yang berusaha diberikan kepada orang lain. Contohnya, misalkan seseorang yang memberikan dorongan atau motivasi untuk seseorang yang terpuruk, atau contoh lainnya, seseorang guru memotivasi atau mendorong anaknya atau anak didiknya pada saat akan melakukan ujian, sehingga anak didiknya bisa termotivasi atau berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus. Demikian Ibu presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 2 ada tambahan lain? Silahkan anggota kelompok yang lain yang mau menambahkan. Sudah cukup, Bu. Cukup ya. Selanjutnya dari kelompok 1, adakah yang mau bertanya kepada kelompok 2? Tidak ada? Nah, baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah Ananda lakukan hari ini, di mana untuk kerjasama Ananda sudah berjalan cukup baik, yaitu Ananda mau dan mampu untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, selanjutnya, Ibu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini.
Nah, kira-kira dari awal pembelajaran tadi sampai akhir diskusi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Ananda tadi, apakah Ananda paham materi apa saja yang sudah kita bahas dari awal tadi? Paham, Bu. Nah, apa saja itu, Ika? Paham, Bu. Pertama itu mengenai pengertian interaksi, Bu. Jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, dan yang ketiga kelompok dengan kelompok. Lalu yang berikut ada 2 syarat yang menjadi persyaratan untuk interaksi itu dapat terjadi. Pertama kontak dan yang kedua komunikasi. Kemudian bentuk-bentuk faktor pendorong interaksi itu ada simpati, empati, motivasi, imitasi, ada sugesti dan identifikasi. Itu saja, Bu. Oke, luar biasa sekali pendapat dari Ika. Nah, jadi memang materi yang kita bahas hari ini itu adalah 4 poin tadi ya. Yang pertama itu interaksi sosial, di mana itu terjadinya hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih, yang masing-masing orang terlibat di dalamnya untuk memainkan perannya secara aktif. Lalu ada tadi syarat dari interaksi sosial itu adanya 2 orang atau lebih, adanya tujuan bersama, yang ketiga adanya kesamaan konsep, yang keempat adanya kontak sosial, dan yang terakhir tadi syarat dari interaksi sosial itu adanya komunikasi. Nah, selanjutnya jenis-jenis interaksi sosial tadi ada 3. Interaksi sosial secara individu dengan individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, dan interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Dan yang terakhir kita membahas faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada 6, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan Ananda baca bukunya mengenai materinya hubungan sosial, lalu Ananda kerjakan tugas pada LKS halaman 46, minggu depan kita bahas dan Ibu kumpulkan. Paham untuk tugas minggu depan, Nak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran kita hari ini menurut Ananda cukup menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Ibu. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk partisipasinya di dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa bagi waktu istirahat dan waktu bermainnya. Sebelum berangkat ke sekolah, jangan lupa Ananda melakukan sarapan pagi ya, Nak. Iya, Ibu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Jika Jelas, tidak, Bu. Pas. pas ya. Jika tidak ada, Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Oke. Akhir kata Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.